Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di Ma'had Imam Asy-Syatibi di Kecamatan Cilengsi, ya. Betul? Desanya apa? Apa? Desa Kampung Tengah, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang bangga ketika menjadi keluarga pejabat. Atau menjadi keluarganya seorang miliarder. Atau menjadi keluarga ningrat yang berdarah biru. Banyak orang bangga ketika dia menjadi keluarganya orang-orang tadi. Padahal, apa sih istimewanya jadi keluarga pejabat? Apa istimewanya jadi keluarga pejabat? Banyak duit. Yang banyak duit pejabatnya apa keluarganya? Pejabatnya, keluarganya. Jadi keluarga pejabat bangga akan mendapatkan akan mendapatkan apa itu? Akan mendapatkan decak kagum. Kamu masih ada kerabat sama Kapolri ya? Hebat ya kamu. Padahal ya jauh banget hubungan keluarganya. Bukan satu kakek, tapi satu buyut. Paling-paling ketika kita menjadi keluarganya pejabat, atau keluarga ningrat, atau keluarga orang kaya, paling-paling yang akan kita dapatkan adalah decak kagum, kemudian mungkin kemudahan akses. Ya, bagi yang bisnisnya akan mendapatkan kemudahan. Paling-paling itu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah kalau menjadi keluarga ningrat pasti masuk surga? Enggak. Kalau jadi keluarga pejabat pasti masuk surga? Enggak. Jadi keluarganya miliarder pasti masuk surga? Enggak. Terus apa yang dibanggakan? Jangankan menjadi keluarganya ningrat, menjadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja belum tentu masuk surga. Benar? Apa buktinya? Buktinya Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab apanya Rasul? Pamannya Rasul SAW. Masuk surga? Boro-boro masuk surga. Satu surat full untuk mencela Abu Lahab. Bayangkan, kita mencela seseorang dapat pahala. Mencela siapa?
Ya Abu Lahab. Gimana dapat pahalanya? Ketika kita baca surat Al-Lahab. Berapa pahala coba? Banyak berapa? Kita hitung ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Berapa huruf? Jangan bilang banyak. Dihitung. Berapa? Ta, ba, ta, ya, dal, alif. Ya, hamzah, ba, ya lagi, la, ha, ba. Wa, ta, ba. Berapa? 15 huruf. Berapa pahala? 150 pahala. Itu baru satu ayat. Padahal surat Al-Lahab ada berapa ayat? 5. Bayangkan. Kita baca ayat-ayat ini, satu surat ini. Kita dapat pahala sekian ratus atau sekian ribu pahala. Keluarga Rasul SAW padahal. Jadi menjadi keluarga Rasul belum jaminan. Bahkan putri Nabi SAW sendiri. Siapa itu? Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi SAW kepada beliau? Ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad. Salini ma syi'ti min mali. Wahai Fatimah, kamu butuh duit, kamu butuh harta, silahkan minta kepadaku. Karena memang Nabi SAW adalah ayahnya siapa? Fatimah. Ayah kan punya kewajiban memberi nafkah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, kamu butuh sesuatu, butuh kebutuhan uang, butuh duit, minta kepadaku sekehendakmu. Tapi apa kata beliau? La ughni anki minallahi syai'ah. Tapi nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, di hari kiamat nanti, aku tidak bisa bantu engkau kalau engkau tidak beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan. Siapa ini? Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Nabi SAW. Darah daging Nabi SAW. Keturunan nomor berapa? Keturunan nomor berapa? Sekarang kan orang pada ngomong tuh keturunan nomor 12, 13, 14. Fatimah ini keturunan nomor berapa? 1 langsung putri Nabi SAW. Gak ada jaminan. Sampai Nabi SAW mengatakan, wahai Fatimah, kalau engkau tidak beriman, aku gak bisa bantu kamu. Tapi tentu Fatimah beriman. Pernah suatu saat dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Ummul Mukminin cerita, aku pernah melihat Fatimah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bisik-bisik. Apa? Bisik-bisik. Begitu Nabi selesai bisik-bisik, menyampaikan sesuatu rahasia, Fatimah nangis. Fatimah nangis. Setelah selesai nangis, Nabi SAW bisik-bisik lagi. Maka Fatimah pun tersenyum dan tertawa. Padahal tadi nangis. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan kejadian ini. Kejadian bisik-bisiknya Nabi SAW sama siapa? Fatimah. Kejadian nangisnya Fatimah. Kejadian tertawanya Fatimah. Setelah Nabi SAW pulang, maka Aisyah kan penasaran. Apa yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW kepada? Kok bisa kamu tertawa setelah apa? Menangis. Maka kata Fatimah,
aku tidak akan membocorkan rahasia Nabi SAW. Berarti mau cerita enggak? Mau cerita enggak? Enggak. Selama Rasulullah SAW, selama ayahku masih hidup, aku tidak akan bocorkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW secara rahasia. Tapi setelah Nabi SAW wafat, ini kan bagian dari ilmu yang harus disampaikan. Setelah Nabi SAW wafat, baru Fatimah bercerita. Bisik-bisik pertama Rasul SAW kepadaku adalah ketika beliau berkata, wahai putriku, biasanya malaikat Jibril mendatangiku untuk aku setoran Al-Quran kepada beliau. Kepada siapa? Jibril. Setiap tahun sekali. Berapa? Setiap tahun sekali. Jadi dalam 1 tahun Nabi SAW setoran Al-Quran kepada malaikat Jibril berapa kali? 1 kali. Dan tahun ini malaikat Jibril datang 2 kali. Aku setoran berapa kali? 2 kali. Dan itu tandanya waktu ajalku sudah dekat. Dan dari keluargaku yang akan menyusulku pertama kali adalah engkau. Siapa? Fatimah. Maka Fatimah nangis. Itu rahasia yang pertama. Yang bikin Fatimah nangis. Terus yang kedua apa? Yang kedua. Kok bisa setelah nangis terus ketawa? Nabi SAW bersabda, wahai Fatimah, maukah engkau menjadi sayyidatu ahli jannah? Menjadi pemukanya wanita-wanita penghuni surga. Mau? Ya maulah, masuk surga, masa enggak mau? Mau. Bukan hanya masuk surga, tapi menjadi pemuka. Menjadi pemimpinnya wanita penghuni surga. Mau. Mau wahai Rasul. Saat itu Fatimah tertawa, bahagia, tersenyum. Memang Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, kalau kamu tidak beriman, aku tidak bisa bantu kamu di hadapan Allah. Tapi Fatimah beriman, bukan hanya beriman, tapi adalah sayyidatu ahlil jannah. Kenapa Nabi SAW katakan itu untuk pelajaran buat kita semua? Jangan mengandalkan nasab. Jangan mengandalkan nasab. Karena seseorang itu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla dari keimanannya atau dari nasabnya? Dari keimanannya. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya minim, gak bisa didongkrak dengan nasabnya. Makanya Abu Lahab sama Salman mulia mana? Mulia siapa? Salman siapa? Oh, ada nggak yang namanya Salman di sini? Ada. Mana Salman? Mana Salman? Tidak ada. Katanya ada tadi. Mana? Angkat tangan Salman. Antum Salman apa? Salman Ahmad. Nah, bukan Al-Farisi. Masya Allah. Dari mana? Bekasi. Ya, berarti Salman Al-Bekasi. Wong dari Bekasi masa Al-Farisi. Bismillah. Mulia mana Salman sama Abu Lahab? Kenapa? Karena Salman beriman. Padahal Salman itu keluarga Nabi atau bukan? Bukan. Wong jauh-jauh dari mana? Persia. Persia sekarang mana coba? Irak. Iran. Iran. Terus mana lagi? Afghanistan. Itu Persia sekarang.
Bayangkan jauh banget. Nggak ada hubungan nasab sama Nabi SAW. Wong orang asing kok, bukan orang Arab. Al-Farisi, Persia. Persia itu Arab bukan? Bukan, walaupun sama-sama mancung. Walaupun sama-sama mancung. Ya. Tapi bukan Arab mereka. Berarti nggak ada hubungan kerabat sama siapa? Rasul SAW. Kecuali ketemu di Nabi Adam alaihissalam. Kita juga. Kecuali ketemu di nasabnya dengan Nabi Adam alaihissalam. Tapi Salman dia menjadi seorang yang sangat mulia karena keimanannya. Ustadz, kalau misalnya menjadi keluarga orang kaya belum tentu masuk surga. Menjadi keluarga ningrat belum tentu masuk surga. Menjadi keluarga pejabat belum tentu masuk surga. Bahkan menjadi keluarga Rasulullah SAW belum tentu masuk surga. Terus kita seharusnya menjadi keluarganya siapa? Menjadi keluarganya Allah. Loh, kok jadi keluarganya Allah? Kan Allah lam yalid wa lam yulad. Apa artinya lam yalid wa lam yulad? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Anak tanya sama antum. Tidak beranak itu artinya apa? Gak punya anak. Ya, gampang. Gak punya anak. Tidak diperanakkan artinya apa? Gak punya? Masya Allah. Gak punya bapak, gak punya ibu. Bagaimana kita jadi keluarganya Allah? Wong Allah itu lam yalid wa lam yulad. Sebelum kita jawab itu, mari kita dengarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna lillahi ahlina minan nas. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki banyak keluarga dari manusia. Perhatikan, bukan satu dua, tapi apa? Banyak. Ahlin. Ahlin itu jamak atau mufrad? Jamak. Berarti banyak apa sedikit? Banyak. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga yang banyak dari manusia. Qalu ya Rasulullah manhum. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, siapa mereka? Siapa mereka? Qala, Nabi SAW menjawab, hum ahlul Quran. Mereka keluarganya aku, keluarganya Allah Azza wa Jalla adalah ahlul Quran. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Nya itu siapa? Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan isnadnya dinilai sahih oleh Al-Busiri rahimahumullah. Siapa yang bisa mengulangi redaksi hadisnya akan dapat hadiah. Hadiahnya minta sama Ustadz Asy-Syatibi maksudnya. Nah, siapa yang bisa ngulang redaksi Arabnya? Baca enggak Bapak? Boleh. Udah anak kasih. Ya, silakan. Mas Muk. Ihsan. Fadhil Ihsan. Masya Allah. Siapa lagi tadi? Ada ya, Mas Muk. Siapa? Faris. Nah, Faris. Fadhil Faris. Hum. Masya Allah, barakallahu fiik. Lagi tadi ada yang, ya siapa namanya? Fauzan, Fadhil Fauzan.
Hum. Masya Allah. Ini semuanya regu A ini. Regu B mana regu B? Hah? Ini kayaknya SMA ya? Nah, SMP. Masa nggak ada satu pun SMP? Hah? Ayo, enggak apa-apa. Ya, Fadhal. Mas Muk. Muhammad. Fadhal Muhammad. Masya Allah, barakallahu fiik. Skor berapa? 3-1. Gimana? Masih mau mengalahkan anak-anak SMA? Ayo kita samakan skornya. Masa kalah? Ya, Fadhal. Mas Muk. Ashraf. Fadhal Ashraf. Masya Allah. Skor 3-2. Ayo, masih ada yang ingin menyamakan? Ayo dong. Hah, enggak ada? Ada? Tetap skor dipegang oleh teman-teman SMA? Naam, ya sudah. Berarti ada berapa tadi yang berhak dapat hadiah? 5. Mana Ustaz? Mana penanggung jawabnya? Ustaznya mana nih Ustaznya? Ya. Antum ya. Ustaz Muat ya. Siapa tadi? Fauzan, Ihsan, Faris. Yang di sini Ashraf sama Muhammad. Ya Ustaz, 5 ya. Ya. Kalau nggak dapat hadiah lapor sama Ustaz. Ya. Lapor aja. Taib. Jadi yang mengatakan Allah punya keluarga siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang keliru atau salah, tidak mungkin. Tapi bagaimana memahaminya? Ustaz, Allah kan tadi lam yalid walam yulad. Bagaimana Allah punya keluarga? Ketika kita masuk masjid, maka kita katakan kita masuk di rumahnya Allah. Rumah Allah, Baitullah. Apa maksudnya rumahnya Allah? Masa Allah punya rumah? Masa Allah tinggal di dalam rumah? Bukankah Allahu Akbar? Seakbar-akbarnya masjid, tetap terlebih akbar siapa? Allah. Mana mungkin Allah tinggal di dalam masjid tersebut, walaupun masjid itu masjid akbar. Apa maknanya rumah Allah? Rumah Allah itu artinya adalah rumah di situ orang-orang menyembah Allah. Apa artinya rumah Allah? Rumah di situ orang-orang menyembah Allah. Contohnya sholat, apa lagi? Baca Quran, apa lagi? Zikir, apa lagi? Doa, apa lagi? Bersolawat, apa lagi? Istighfar, banyak. Ya. Murojaah, murojaah ibadah bukan? Ibadah. Ya. Menghafal Al-Quran, ya. Setoran Al-Quran, itu ibadah. Jadi rumah Allah itu bukan artinya Allah tinggal di dalam masjid, bukan. Tapi di dalam masjid itu orang-orang menyembah Allah. Nah, keluarganya Allah itu artinya apa? Keluarganya Allah itu bukan berarti Allah punya anak, punya bibi, punya apa lagi? Maman, Pak De, Bude, Pak Le, Bule, Mbah Kakung, Mbah Putri. Ya. Bukan itu maksudnya. Keluarga Allah itu maksudnya adalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Apa keluarga Allah? Orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Hubungan spesial. Bukankah keluarga itu adalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita?
Cuman ketika kita berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, kedekatan hubungan itu bukan diukur dari nasab, karena Allah lam yalid walam yulad. Tapi hubungan dekat itu adalah seberapa kita dekat dengan kalamullah. Kalamullah itu adalah Al-Quran. Maka semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin dekat hubungan kita dengan Allah. Semakin kita jauh dari Al-Quran, maka akan semakin jauh pula kita dari Allah. Maka bersyukurlah yang dekat dengan Al-Quran. Karena berarti antum akan menjadi keluarganya Allah. Itu keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidhul Qadir. Berarti keluarganya Allah apa tadi? Coba diulang. Apa keluarganya Allah? Orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah. Bismillah. Ustadz, maksudnya hubungan dekat dengan Allah, kemudian dekat dengan Al-Quran, itu maksudnya apa Ustadz? Apakah itu hanya orang-orang khusus saja? Enggak. Tua muda punya peluang menjadi ahlul Quran. Laki-laki wanita punya peluang menjadi ahlul Quran. Kaya miskin punya peluang menjadi ahlul Quran. Pejabat atau rakyat punya peluang menjadi ahlul Quran. Kulitnya hitam, kulitnya putih punya peluang jadi ahlul Quran. Orang Arab bukan orang Arab punya peluang jadi ahlul Quran. Semua orang peluangnya sama. Itulah istimewanya menjadi ahlul Quran. Jadi nggak ada bedanya ningrat sama bukan ningrat. Nggak ada bedanya pejabat sama bukan pejabat. Nggak ada bedanya kulitnya hitam, rambutnya keriting, rambutnya lurus, keriting mie, keriting bukan mie. Keriting kan juga macam-macam juga kan ya. Ada yang keriting banget gitu. Sampai di disisir nggak bisa. Ini nggak ada bedanya. Semua orang mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, punya peluang menjadi ahlul Quran. Alhamdulillah. Berarti kita punya peluang nggak? Punya. Walaupun kita bukan ningrat, walaupun kita bukan keluarganya orang kaya, walaupun kita bukan keluarganya pejabat, walaupun kita bukan keluarganya Rasulullah SAW, kita semua punya peluang untuk menjadi ahlul Quran. Siapa Ustaz ahlul Quran? Apakah ahlul Quran itu yang hafal 30 juz? Apakah yang hafal 30 juz mesti jadi ahlul Quran? Belum tentu. Berarti yang tidak hafal 30 juz, yang hafal 30 juz belum tentu jadi ahlul Quran. Yang tidak hafal 30 juz, apalagi? Belum tentu hafal 30 juz. Oke. Yang juara MTQ internasional mesti jadi ahlul Quran? Yang enggak juara? Belum tentu. Jadi menjadi ahlul Quran itu bukan diukur berapa juz yang kita hafal. Menjadi ahlul Quran itu bukan seberapa kita ikut perlombaan musabaqah tilawatul Quran, berapa kali kita ikut juara atau tidak. Bahkan mungkin yang harapan 3 menjadi ahlul Quran, yang juara 1 tidak menjadi ahlul Quran. Menjadi ahlul Quran bukan diukur seberapa banyak hafalan kita. Bukan pula diukur seberapa kita pernah menjadi juara MTQ. Akan tetapi menjadi ahlul Quran adalah seberapa kita mengamalkan isi Al-Quran. Apa kata Imam Al-Munawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan ahlul Quran? Hafazatul Quran al-amiluna bihi.
Hafadhatul Quran al-amiluna bihi. Siapa yang bisa ngulang? Nah, sekarang untuk SM. Regu B, regu C. Regu C tengahnya. Ayo regu C. Siapa yang bisa ngulang tadi? Definisinya Imam Al-Munawi. Paling sedikit ini, Gus. Oh, sampai belakang, sampai ustadznya. Yang depan dulu, jangan ustadznya dulu. Ya, apa? Ulangi. Masya Allah. Mas Muk. Saka. Masya Allah. Saka dapat juga. Ya. Hafadhatul Quran al-amiluna bihi. Hafadhatul Quran. Siapa yang tahu artinya hafadhah? Hafadhatul Quran. Para hafadhah itu jamak dari apa? Hafidh. Apa artinya hafidh? Menjaga. Menjaga apa menghafal? Dua-duanya. Menjaga dan menghafal. Para penjaga dan penghafal Al-Quran al-amiluna bihi. Yang paling penting itu apa? Al-amilun. Apa artinya al-amilun? Yang mengamalkan isi Al-Quran. Jadi kalau hafal 30 juz tapi gak sholat, Ahlul Quran atau bukan? Juara MTQ tingkat internasional. Tapi setiap hari kalau di rumah liburan main HP terus. Ahlul Quran bukan? Bukan. Ustadz, ini ada santri hafalan Al-Qurannya nggak banyak, tapi Masya Allah ibadahnya baik, akidahnya lurus, akhlaknya mulia, di rumah kerjaannya bantu orang tua. Ahlul Quran bukan? Ahlul Quran. Jadi Ahlul Quran itu bukan diukur dari berapa banyak hafalan kita, tapi diukur dari seberapa kita mengamalkan isi Al-Quran. Siapa yang sudah hafal 30 juz? Angkat tangan. Ini takut ria apa memang nggak ada? Satu, Masya Allah. Ada yang lain? Ada yang lain? Antum berapa tahun ngapalin 30 juz? Antum? Antum tadi angkat tangan ya. Berapa tahun ngapalin? 5 tahun. Masya Allah. 5 tahun hafal berapa? 30 juz. Baik. Sekarang kita akan baca asar yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau, di dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Anna Abdullah ibn Umar, sesungguhnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum, makasa ala suratil Baqarah. Makasa ala suratil Baqarah. Menghafalkan, mempelajari, mengamalkan surat Al-Baqarah 8 sinin. Berapa tahun? 8 tahun. Yata'allamuha, mempelajari. Ibnu Umar mempelajari surat Al-Baqarah berapa tahun? 8 tahun. Surat Al-Baqarah berapa juz? Berapa? 2,5 juz. Berarti lebih pintar santri-santri Asy-Syatibi apa Ibnu Umar? Hah? Kan Asy-Syatibi lebih keren, hafalannya lebih banyak.
Lebih keren Ibnu Umar apa santri-santri Asy-Syatibi? Gak ada yang ngomong Syatibi. Kenapa? Karena Ibnu Umar bukan cuma menghafal. Selain menghafalkan Al-Baqarah, Ibnu Umar juga memahami kandungannya dan mengamalkan isinya. Itu yang menyebabkan sampai berapa tahun? 8 tahun. Yang wajib itu menghafalkan Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran? Berarti udah gak usah setoran gitu? Habis ini nanti ada santri, ayo ya akhi setoran. Ustaz nggak wajib Ustaz. Kan kemarin habis ngaji Ustaz. Anak yang kena nanti. Jadi Ibnu Umar itu bukan cuma menghafal. Selain menghafal beliau juga memahami. Selain memahami beliau juga mengamalkan. Itu yang bikin lama. Makanya apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab At-Tabaqatul Kubra kali Imam Ibn Sa'ad, inna akhadna hadzal qur'ana an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yujawizuhunna ila al-'ashr al-ukhari hatta ya'lamu ma fihinna. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Kami belajar Al-Quran dari para sahabat. Tabi'in kan belajarnya dari siapa? Sahabat. Sahabat belajar dari Nabi SAW. Atba'ut tabi'in dari tabi'in. Nah ini yang cerita tabi'in. Beliau bercerita, kami belajar dari para sahabat. Dan para sahabat Nabi SAW ngasih tahu kami bahwa mereka kalau sudah mempelajari 10 ayat, mereka enggak akan pindah ke 10 ayat berikutnya sampai mereka paham isi dari 10 ayat yang pertama. Jadi 10 ayat 1 sampai berapa? 10. Enggak akan pindah ayat 11 sampai 20. Sampai mereka ngerti isinya ayat 1 sampai ayat 10. Dan diamalkan. Fakunna nata'allamul Qur'ana wal 'amala bihi. Sehingga kami itu dalam proses itu mempelajari Al-Quran dan cara mengamalkannya. Maka PR Ma'had Asy-Syatibi dan PR kita semuanya adalah enggak cuma ngapal. Pahami. Supaya apa? Supaya perilaku kita gak bertolak belakang dengan Al-Quran. Hafalannya banyak, suruh subuhan susah banget. Ada gak? Mujud. Irfa' yadah. Mana yang dibangunin subuh susahnya minta ampun. Ya. Hafal Quran tapi suka bully. Astagfirullah. Gak cocok antara perilakunya dengan hafalan Qurannya. Mana? Ente ngapalin Quran buat apa? Ngapalin Quran itu untuk dipahami terus diapakan tadi? Diamalkan. Emang boleh bully dalam Al-Quran? Tidak boleh. La yaskhar qaumun min qaumin. Gak boleh saling membuli, saling menghina. Itu ayat yang udah dihafal. Mana prakteknya? Sudah hafal Al-Quran.
Tapi kalau lagi keluar dari pondok matanya jelalatan. Astagfirullah. Terus ayat wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Mana? Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan matanya. Ustadz nanti nabrak Ustadz. Ya bukan menundukkan pandangan, bukan merem. Ya, menundukkan pandangan mata itu adalah melihat seperlunya. Kalau kita perlu lihat jalan, ya kalau nggak lihat jalan nanti ada lubang, tahu-tahu kecemplung lubang kan bahaya. Ya. Jadi kalau nggak perlu kita nengok kanan, nengok kiri, malah ada kesempatan waktunya akhwat keluar, malah berduduk di sana. Tuh, ada tangga di sana. Ya akhi ente ngapain? Enggak Ustadz lagi nyari udara segar Ustadz. Ustadz kok tahu Ustadz? Ya Ustadz kan pernah jadi santri. Ya. Jadi trik-trik santri itu nggak mempan. Ya. Jadi ahlul Quran itu bukannya sekedar menghafal. Anak tanya sama antum, kalau antum sampai meninggal dunia nggak hafal Quran, dosa nggak? Hah? Kalau antum sampai meninggal dunia nggak hafal Quran, dosa nggak? Siapa yang bilang dosa, angkat tangan? Siapa yang bilang nggak dosa, angkat tangan? Lu tadi ngomong apa tadi, suara apa tadi? Yang wajib dihafal dalam Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Kenapa? Rukun salat. Alhamdulillah besok nggak ada lagi tahfidz Ustaz. Selain Al-Fatihah itu hukumnya sunnah untuk dihafal. Alhamdulillah. Wajahnya cerah sekali. Tapi santri, talibul ilm, itu levelnya beda dengan orang awam. Antum itu akan menjadi para pejuang agama, antum akan menjadi ulama, antum akan menjadi duat, antum akan menjadi dai, ustadz, mubaligh. Ya levelnya ya perlu menghafal. Ya. Levelnya antum lebih tinggi dibandingkan yang orang awam. Tapi antum perlu paham bahwa yang wajib itu adalah Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah hukumnya sunnah. Sehingga kalau ada orang sampai mati nggak hafal Al-Quran, dosa atau enggak? Tergantung apa. Gitu jawabannya. Kalau Al-Fatihah ya harus. Kalau enggak Al-Fatihah ya enggak wajib. Tapi orang meninggal dunia sampai dia tidak menghafalkan hukum yang ada dalam Al-Quran yang wajib atau yang haram. Yang wajib dia tidak tinggal, yang wajib dia tidak kerjakan. Yang haram dia labrak, dia tabrak. Dosa atau tidak? Dosa. Ustaz, biar kita bisa mengamalkan Al-Quran, caranya gimana? Ya nomor satu harus memahami. Jadi setelah kita hafal, jangan lupa kita paham. Dan anak-anakku, kalau antum ngapal dan paham, dengan ngapal tapi nggak paham, lebih gampang mana ngapalnya? Paham, betul. Jadi antara antum ngapal sesuatu yang antum pahami dengan ngapal sesuatu yang tidak antum pahami, itu lebih gampang ngapal yang dipahami. Maka anak-anakku, punya Quran terjemah enggak? Punya Quran terjemah? Punya. Minimal antum baca Quran terjemah. Jadi kalau mau ngapal misalnya, ya akhi antum hari ini harus setoran surat An-Naba misalnya. Surat apa? An-Naba. Sebelum antum ulang-ulang, sebelum antum tahsinkan surat An-Naba itu, antum baca apanya? Terjemahannya dulu. Ustaz, anak kadang-kadang baca terjemahan nggak paham Ustaz. Ya kadang-kadang memang terjemahannya kurang. Terus terang saja, anak baca Quran terjemahan kadang-kadang juga nggak ngerti maksudnya apa. Maka kalau antum mengalami kasus seperti itu, antum bisa naikkan ke tafsir. Tapi tafsirnya yang ringkas aja. Nggak usah langsung tafsir yang gede, yang besar.
Tafsir yang ringkas itu adalah tafsir muyassar. Tafsir apa? Muyassar. Tafsir ringkas, ya alhamdulillah anak pribadi sama keluarga, sama istri, sama anak, kalau nggak ada halangan setiap malam belajar tafsir muyassar. Nggak usah banyak-banyak. Setiap malam 1 ayat. Ya, anak bacain, istri sama anak-anak nyimak, dengerin 1 ayat. Nggak lama, paling 7 menit, 10 menit. Besok 1 ayat lagi, 1 ayat lagi, 1 ayat lagi. Jadi sebelum kita menghafal, usahakan apa? Paham. Apa fungsinya paham? Nomor 1, akan memudahkan kita menghafal. Nomor 2, dan itu yang lebih penting, adalah akan membuat kita ngerti apa perintah Allah di dalam ayat itu. Sehingga bisa kita kerjakan apa larangan Allah di dalam ayat itu, sehingga bisa kita tinggalkan. Itu penting banget. Ya. Itu penting banget. Makanya apa kata Imam Al-Ajurri dalam kitab Akhlaq Hamalatul Quran? Idza darasal Qur'ana fa bihuduri fahmin wa aqlin. Ketika seorang itu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, hendaklah dia hadirkan hatinya. Dia hadirkan akalnya. Dia fokus dengan apa yang dia baca. Himmatuhu iqa'ul fahmi lima alzamahullah. Target utamanya ketika dia menghafal Al-Quran adalah memahami apa yang diperintahkan oleh Allah. Min ittiba'i ma amar, mengikuti perintahnya. Walintihai ammanaha, dan meninggalkan apa yang dilarang. Laisa himmatuhu mata akhtimus surah. Target utamanya bukan kapan ana menyelesaikan surat ini, tapi kapan ana paham perintah Allah dalam surat ini. Kapan ana tahu larangan Allah dalam surat ini sehingga bisa ana tinggalkan. Fahim tuh? Alhamdulillah. Berarti apa maksudnya ahlul Quran? Apa maksudnya ahlul Quran? Orang-orang yang menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Mereka adalah keluarganya siapa? Kenapa dinamakan keluarga Allah? Karena mereka punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Fadhal. Berarti antum ingin membahagiakan anak. Ya, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada? Alhamdulillah. Taib. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.